dari gen-gen yang diperlukan. Kemudian mRNA ini dibaca pada ribosom yang kita kenal sebagai translasi. Kemudian akan kita peroleh protein. Nah, dalam mempelajari transkripsi translasi itu perlu kita garis bawahi di sini bahwa protein sintesis, ingat di sini namanya protein sintesis, itu melibatkan dua proses, transkripsi dan translasi. Hanya dua itu, transkripsi dan translasi. Kemudian transkripsi DNA ini dikonvert, terbentuklah messenger RNA yang membawa pesan dari DNA. Kemudian di dalam translasi ini nanti akan digunakan susunan dari mRNA yang dikopi dari DNA itu sebagai bahan dasar pembentukan protein yang akan diolah di proses translasi. Nah, yang perlu kalian garis bawahi, kita harus kembali ke dogma sentral yang telah kita pelajari di semester-semester sebelumnya, di mana DNA dilakukan transkripsi, kemudian terbentuk mRNA, setelah itu dilakukanlah translasi, terbentuklah protein. Kunci dari kejadian ini adalah kita harus menggarisbawahi sekali lagi bahwa mRNA itu membawa informasi dari gen di dalam DNA. Kemudian ribosom, kita sudah belajar pada minggu sebelumnya bahwa dia terbentuk dari ribosomal RNA dan juga subunit protein yang membangun ribosom. Tentunya pembentukan ini dipengaruhi oleh beberapa enzim. Kemudian tRNA atau transfer RNA ini membawa spesifik asam amino yang akan dibawa ke ribosom. Jadi ini ada spesifik asam amino. Bagaimana asam amino yang ada di dalam sitoplasma bisa nempel di tRNA ini? Di situ ada peran enzim namanya tRNA amino acid sintetase. tRNA amino acid sintetase. Ini harus kamu ingat ya. Nanti dia akan mengambil asam amino yang sesuai dengan antikodon yang ada di ujungnya sini. Jadi ini harus sama nih dengan ini. Itu yang harus kalian ingat. Kemudian proses transkripsi sendiri kita lihat di sini. Ini ada beberapa macam gen. Nah, misalnya gen yang ketiga ini ditranskripsi karena tadi ada induksi dari luar, signal transduction dari luar, kemudian mengaktifkan promotor di samping sebelah sini ini ada promotornya. Nah, kemudian promotor ini akan menginduksi enzim yang namanya RNA polimerase. Kenapa kok disebut RNA polimerase dalam konteks ini? Karena produk dari DNA yang ditranskripsi dengan enzim RNA polimerase ini adalah RNA. Jadi kamu kalau pengen mengingat lagi zaman kamu belajar biokimia, maka di sini polimerase ini akan dinamai sesuai dengan produknya. Kalau produknya itu RNA, maka dia disebut RNA. Kalau produknya itu adalah DNA, dalam proses replikasi yang akan kita bicarakan di grup lainnya, di pertemuan berikutnya, itu tergantung itu. Jadi di sini yang disintesis adalah molekul mRNA itu. Oke. Nah, kemudian setelah tadi RNA polimerasenya membuka double strand DNA pada awal tahapan inisiasi, maka berikutnya adalah tahapan elongasi transkripsi. Elongasi transkripsi ini RNA polimerase dalam kondisi terbuka. Dia akan membaca dari susunan basa-basa di sini di dalam DNA double strand ini. Jadi pada saat transkripsi terjadi, elongasi itu terjadi, itu sebenarnya kondisi double helix tetap ada. Dia hanya dibuka pada saat dibaca. Setelah selesai dibaca, dia akan dikembalikan lagi double helixnya. Jadi ini RNA polimerase ini sangat efisien dan efektif. Jadi bukan terbuka 100%, tidak. Itu yang harus pula kalian ingat. Nah, di sini semuanya dibaca oleh RNA polimerase, kemudian sampai
terbentuklah terminal transkripsi, di mana nanti RNA polimerase akan melepaskan diri dari double strand DNA. Nah, ini kesimpulannya tadi bahwa kejadian tadi transkripsi mulai dari inisiasi, elongasi sampai terminal itu akan diperoleh molekul yang disebut mRNA atau messenger RNA gitu ya. Sehingga ini terjadi komplit. Kemudian setelah itu kemana dia akan pergi? Dia akan pergi keluar ke sitoplasma yang dimana nanti di dalam retikulum endoplasmik itu di situ kan ada ribosom. Nah, dia akan masuk situ untuk diproses pada step selanjutnya. Nah, step selanjutnya kita tahu disebut sebagai translasi. Translasi ini pun sama dengan transkripsi tadi. Dia meliputi inisiasi, elongasi, dan terminasi. Jadi ada 3 step di dalamnya. Inisiasi ini dimulai dengan tRNA yang membawa tadi asam amino yang saya sudah bilang terjadinya kompleks dari tRNA ke memegang amino asid tadi itu dibantu oleh enzim namanya apa tadi? Ya, betul. tRNA amino asid sintetase. Jadi kalau dia metionin maka namanya tRNA metionin sintetase. Kalau dia alanin maka namanya tRNA alanin sintetase. Itu yang kalian perhatikan. Kalau udah 20 ya silakan ya. Kamu coba-coba sendiri namanya apa saja. Nah, dalam konteks ini dia kan punya antikodon di sini. Nah, dia nanti akan berikatan dengan kodon yang ada di mRNA, disesuaikan di situ. Dalam konteks ini berarti kodon yang akan sama dengan metionin. Gitu. Di sini akan dia berikatan dulu membentuk kompleks, itu sebagai inisiasi awal. Kemudian begitu mRNA sudah masuk ke dalam ribosom, nah di sini dia akan menyesuaikan. Kodonnya apa? Ingat, start kodon itu adalah AUG. Ya, kalau di DNA itu tertulis ATG, itu start kodon. Jadi awal dari suatu gen itu adalah start kodon. Gen disebut itu gen itu bila ada start kodon dan diakhiri stop kodon. Juga setelah stop kodon itu ada poli A. Sebelum start kodon ada apa? Promotor. Betul, promotornya ini yang menangkap signal transduction dari luar yang sudah kita bicarakan di session yang lain. Kemudian berikutnya di sini ribosomal tadi kan masuknya subunit yang kecil. Jadi tRNA-nya tadi sudah masuk, kemudian mRNA-nya sudah masuk, barulah subunit besar dari ribosom ini ketemu dengan subunit kecil dari ribosom. Jadi dalam arti ini berarti terjadi proses sebelum mulainya translasi ada disosiasi subunit kecil dan subunit besar di dalam ribosom. Begitu mereka sudah melakukan kompleks di sini, maka akan terjadi asosiasi kembali, reasosiasi. Seperti ini bentuknya, ya. Ini yang dimaksud dari slide yang sekarang. Kemudian dia akan terus bergerak nih. Berikutnya apa yang akan masuk sesuai dengan kodon yang di sini, maka tRNA akan membawa kodon misalnya di sini adalah GUU, maka dia akan ketemu antikodon CAA. Yang mana antikodon CAA ini tRNA sudah membawa apa? Valin. Seperti itu ya. Dan seterusnya. Dia nanti akan melakukan ikatan antara metionin dan valin ini membentuk polipeptida sampai selesainya ketemu dengan stop kodon. Nah, di sini tadi katalytic site-nya itu akan membentuk ikatan peptida seperti yang saya sebut di slide sebelumnya. Jadi katalytic site ini merupakan bagian dari subunit catalase yang memformasikan pembentukan peptida.
ikatan peptida, misalnya untuk kasus ini adalah antara metionin dengan valin. Nah, lalu kemana kalau sudah terjadi ini? Kemudian agar bagian dari subunit besar ini bisa diisi oleh tRNA yang lain. Nah, ini harus dikeluarkan dulu yang metionin pertama. Karena ini sudah berikatan, maka dia tidak akan lepas dari pembentukan berikutnya. Next, misalnya asam amino berikutnya, misalnya di sini adalah histidin yang dibawa oleh tRNA dengan susunan antikodonnya adalah G, U, dan A. Maka mRNA yang harus dibaca oleh tRNA ini adalah susunan kodonnya C, A, dan U. Ini akan melakukan hal yang sama dengan yang tadi metionin dan valin. Bagian katalitiknya itu akan berikatan, membentuk ikatan apa tadi? Peptida bond. Ya betul, ikatan peptida kalau bahasa Indonesianya ya. Dan terus berulang sampai akhirnya ketemulah polipeptida seperti ini. Ini polipeptida ini adalah protein yang masih belum berfungsi, gitu ya, belum aktif. Jadi dia hanya susunan peptida-peptida saja dalam konteks ini. Ini adalah summary-nya, susunan prosesnya tadi. Kejadiannya seperti ini, terbentuklah polipeptida. Nah, saya kira untuk proses transkripsi translasi singkat seperti itu. Lalu proses selanjutnya di mana? Proses selanjutnya itu terjadi di retikulum endoplasmik. Berikutnya nanti akan saya berikan juga video dari proses transkripsi translasi. Oke, ada pertanyaan? Kalau memang kalian ada pertanyaan, silahkan sampaikan di Google Form yang sudah saya sediakan ataupun langsung di Google Classroom. Oke, anak-anak ada pertanyaan enggak? Masih tetap nggak paham? Yang namanya Yudhistira Ibrahim ini yang tertarik. Halo? Ada question apa enggak? Halo, Ibu. Oh iya, Yudis mau duluan? Di sini kamu itu baca apa enggak gitu loh. Kayaknya nggak pernah baca ini. Saya Yudhistira Ibrahim dari kelas A izin menjawab. Sebenarnya ingin tahu dulu tuh saya coba baca sedikit sebenarnya. Cuman ya itu Bu, saya khawatir aja takut salah pemahaman sedikit sebenarnya sih Bu. Gitu. Cuman tadi Daniel mau tanya duluan, jadi Daniel dulu. Ya, Daniel dulu. Nggak apa-apa Yudis kalau mau duluan. Daniel bosen karo Yudis. Oh baik Bu. Ya pertanyaan saya, ya selamat pagi sebelumnya Bu Facia. Untuk pertanyaan saya tadi dijelaskan ada katalik site ya di bagian subunit itu. Nah itu saya sebenarnya penasaran karena sebelumnya itu kan hanya disebutkan tRNA dan mRNA sebagai subunit kecil dan ada subunit besar ketika mereka reasosiasi. Sedangkan katalik site itu baru Ibu sebutkan ketika menjelaskan bahwa katalik site itu membentuk ikatan peptida dan ada subunitnya katalisnya itu. Nah ini untuk katalik site ini apakah dari subunit besar atau dari subunit lain Bu? Bukan, katalik site itu adalah tadi asam amino yang dibawa oleh tRNA tadi loh. Kalau dia itu nanti enzim kan itu ada enzim transferase peptidase toh. Transpeptidase itu loh yang akan menyambungkan antara
amino asid satu dengan amino asid lain. Nah, ujung-ujung dari amino asid inilah yang disebut katalik site, di mana dia bisa lepas, bisa nyambung gitu loh. Itu yang dikenali oleh enzimnya. Jadi bukan dari ribosomnya, Daniel. Kalau di ribosomnya nggak ada. Oke? Jadi itu cuma ujung-ujung pengenalan seperti pertanyaannya Ibrahim minggu lalu yang terkait dengan apa itu pemotongan intron terhadap ekson nyambung. Itu kan ada ujung-ujung dari intronnya itu yang dikenali oleh enzim RNA polimerase. Ini ya sama. Jadi katalisatnya itu adalah area yang mana itu dimiliki oleh asam amino itu sendiri sebagai marker enzimnya itu nanti, oh ini saatnya menyambungkan, oh ini saatnya dipotong gitu. Oke? Oke, baik. Bukan di ribosom. Ini yang lain jangan tok loh ya, ngetel, tapi ya nggak apa-apa wes. Saya sekarang tuh gini aja lah. Kalau dulu jujur saya agak awal-awal online ini melihat kalian pasif itu ya sedih gitu ya. Tapi sekarang ya sudah. Kalau kalian memang hanya ingin lewat hidupnya tanpa bermakna ya udah nggak usah dengerin, cuma nyalain doang gitu ya nggak apa-apa. Pokoknya siapa menanam dia yang memetiknya ya Daniel ya. Iya Ibu. Itu ceramah Ibu Fatihah itu. Wes kayaknya ada Muhammad ini yang mau tanya ini. Pak Muhammad Steftian apa Steftian nih. Oh Yudis mau nanya RNA lagi. Yudis kalau kamu tuh penasaran dengan RNA di ruang baca biologi itu sebenarnya saya sudah ngeset di sana ada satu apa dua textbook itu benar-benar membahas tentang RNA. Di sini mungkin saya nggak tahu ya kebingungan kamu itu bermula dari apa. Kalau menurut saya itu begini, ingat bahwa materi genetik itu ada DNA dan ada RNA. Maka kamu jangan mengatakan RNA ini adalah mRNA. Tidak. RNA ini apakah tRNA? Juga tidak. Apakah RNA ini adalah ribosom RNA? Juga tidak. Jadi RNA yang materi genetik yang dimiliki oleh virus itu adalah RNA sebagai materi genetik. Dia bukan mRNA, bukan tRNA, dan bukan ribosomal RNA. Jadi kamu jangan kacau. Menurut saya itu tinggal kamu banyak baca, insya Allah tuh paham. Karena kamu tuh, ini anak-anak itu saya lihat kayak, saya punya bimbingan S2 ini anaknya agak suka menghayal gitu ya. Penelitiannya clear, hasilnya bagus, tapi begitu nulis, menurut otaknya sendiri gitu loh. Tidak berdasarkan hasil dan teori yang ada atau temuan-temuan yang sudah ada di terakhir. Sehingga semua jurnal itu menolaknya. Saya sengaja membiarkan kalau sudah mengidentifikasi kayak gitu, itu untuk publish tak biarin aja, biar dia belajar gitu. Nah ini kadang kita boleh menghayal, tetapi coba kamu baca teori dan temuan-temuan baru gitu loh. Apalagi dengan kondisi kita sekarang banyak orang penelitian fokus ke RNA, virus yang materi genetiknya RNA. Itu jangan bias, jangan kacau gitu loh. Itu aja sih sebenarnya Yudis. Jadi tinggal kamu makanya kan saya kan bilang kan pada saat pemberian teknik kemarin, saya itu kenapa kok jadi orang tuh nggak mau mengerjakan sesuatu tuh, saya ulangi lagi nih, gagal gitu. Saya belajar dulu troubleshooting-nya itu apa sehingga saya nggak akan melakukan kegagalan itu. Yaitu baca. Gitu. Gimana? Kamu paham, tergantung. Kalau saya gini, kalau saya tuh, saya orangnya kan nggak tipikal kayak kalian menghafalkan gitu kan enggak. Saya hanya mengambil intisari, saya catat gitu. Biasanya kalau tangan saya udah nyatet gini karena membaca gitu, saya catat yang penting-penting menurut versi saya yang saya paham. Kemudian saya satukan dari berbagai macam sumber itu. Kemudian saya sangkut pautkan mekanismenya itu berlangsung di mana, bedanya di mana. Nah, itu biasanya udah masuk deh ke otak saya. Tapi kalau di kelas, saya jujur mendengarkan suara dosen ngomong itu,
atau guru ngomong dulu waktu SD sampai SMA itu saya lebih paham daripada sekedar saya menghafalkan dengan buku yang harus saya hafalkan gitu. Saya paling nggak suka hafalan. Saya benar-benar waktu SD itu saya masuk rumah sakit gara-gara ujian kelas 6 itu loh. Setelah selesai ujian saya masuk rumah sakit karena stres ngapal. Anunya sih tetap saya juara 1 kabupatennya tetap gitu loh. Tetapi itu menjadi weaknesses bagi saya. Itu kenali dirimu. Gitu loh. Di dalam belajar itu seperti itu. Nah ini Kak Daniel itu kalau mendengarkan suara saya sambil tidur gitu katanya. Karena keberatan sama rambutnya gitu. Oke. Ada lagi yang lain? Apa tetap Yudis mau nanya RNA? Konconnya sampai bosan nih. Oke nih Zehan Pahlevi ini namanya bagus ini. Wedok apa lanang iki? Laki, Bu. Wah, oke. Tanya apa? Kang Zehan. Tadi saya masih agak yang bingung aja itu, Bu, yang pas ketika udah ada disosiasi dan reasosiasinya lagi. Oh ya. Yang dari benar itu pertanyaannya bagus tuh. RNA kemudian mRNA subunit itu saya masih agak kurang paham. Oke. Itu pertanyaan bagus itu. Ya, nah gitu jangan perlu ditarget gini, kamu tanya aja. Iya, Jadi ya, memang ini yang mungkin di mata kuliah lain atau kamu ilmu-ilmu sebelumnya di SMA itu belum dijelaskan dengan clear. Jadi ternyata kalau mau transkripsi itu si ribosomnya itu disosiasi dulu, memisah antara subunit besar dan subunit kecil, karena di situ mau menata antara mRNA yang masuk pertama dengan tRNA yang membawa metionin. Jadi yang mengalami start codon. Nah, kan tadi sudah saya jelaskan loh, kalau sudah terjadi kompleks, baru si unit besarnya itu datang melakukan reasosiasi. Nah, terus sampai kapan reasosiasi ini? Sampai semuanya terbaca. Jadi kodon-kodon di mRNA itu terbaca dan membentuk polipeptidanya selesai sampai selesai di stop kodon, baru ribosomnya ini disosiasi lagi untuk melepaskan RNA dan tRNA yang terakhir gitu. Jadi itu memang kondisi alami yang disampaikan saya tadi itu adalah kondisi alami di dalam sel kita. Gitu. Jadi itu karena besarnya molekul yang masuk itu sehingga dia harus disosiasi dulu. Nanti begitu keluar kan untuk terakhir berhentinya itu kan ada row protein yang nempel atau protein-protein tertentu yang memang menghentikan terminasi gitu loh. Terminasi dari translasi itu sehingga ini perlu disosiasi lagi. Nah, biasanya kalau sudah disosiasi ini mRNA ini disosiasi yang terakhir loh ya, yang sudah terminasi dari translasi itu mRNA ini langsung dihancurkan. Ini yang menjadi selalu pertanyaannya Yudis gitu loh. Karena ingat, pokoknya kuncinya itu satu sebenarnya kalau untuk mRNA. Dia itu barang asing bagi sel itu sendiri, kecuali pada saat transkripsi dan translasi, itu kuncinya. Jadi kalau dia translasi itu tetap ada, mempengaruhi mekanisme di dalam sel itu sendiri. Oke. Nah, ini nanti saya benar-benar ngasih tugas. Soalnya itu cukup kompleks, ada 4. Tapi pilih salah satu. Kalau kamu milih nomor 4, maka di subjeknya harus kamu tulis question 4 gitu. Hanya 1 tok per mahasiswa. Ya, jangan 4-4-nya dikerjakan. Ini saya hanya memerintahkan cuma 1. Kalau kalian mengerjakan lebih dari 1, maka saya kurangi nilainya. Jangan nggak boleh misalnya gini, kamu sudah ngirim nomor 1, padahal jawabannya gak tuntas, terus kamu ngirim lagi yang nomor 3, orang tak reken kabeh loro-loro. Saya tidak akan menilai dua-duanya. Jadi hanya 1 dan hanya 1 kali ngirim ke saya.
tidak boleh diulang. Ngirim mandiri ya ke Mall Biol itu seperti biasa. Jadi ini tugasnya gampang kok, jawab panjang. Tanya ada in English have to be you understood ya. Jadi pertanyaannya bahasa Inggris, nanti kamu pilih ada yang sebenarnya sama kategori dari 4-4-nya. Sama kadarnya gitu. Kamu mau milih yang mana aja yang kamu kuasai, kamu jawab dengan benar. Saya kasih waktu lama kok. Coba saya kasih waktu lama itu hasilnya kayak apa, saya pengen lihat pemahaman kamu itu seperti apa. Nah, nanti minggu depan saya akan benar-benar memberikan kuliah yang terkait dengan misalnya transkripsi itu sebenarnya detailnya apa. Di eukariot itu sebenarnya mekanismenya apa. Di prokariot itu mekanismenya apa secara detail. Gitu. Nah, nanti dari situ kalian makin paham. Tugasnya kan nanti tuh ada sendiri tuh di jamnya. Ada pertanyaan lagi nggak? Yang cewek-cewek ini kayaknya sudah tidur. Nabila. Permisi Bu. Nggih, sinten niki? Oh, Iya. Nama jenenge Hanif iki. Nggih. Ya perkenalkan, nama saya Hanif dari kelas biologi B. Saya ingin bertanya Bu, untuk tRNA itu dia pembentukannya itu bagaimana ya Bu, dan asam amino yang menempel pada saat menempel dengan tRNA itu asam amino juga berasal dari mana? Terima kasih Bu. Itu semuanya berasal dari pasar ya Daniel ya. Oh enggak deh. Daniel itu yang bukan. tRNA itu maupun ribosomal RNA itu dibentuknya sama dengan sintesis protein, hanya dia tidak mengalami translasi. Jadi dia kalau sudah terbentuk gitu langsung di packaging. Jadi post transkripsinya itu langsung membentuk tRNA. Kemudian dia dikeluarkan di sitoplasma. Membentuknya sama di inti. Gen tRNA itu sebanyak asam amino, dicatat. Asam aminonya ada 20, maka gen tRNA-nya ya ada 20. Itu Hanif. Jadi dia dibentuknya sebagai post transkripsi, kemudian dikeluarkan ke sitoplasma. Dia selalu keluyuran selama di sitoplasma dengan half life-nya berbeda-beda ya, tergantung umurnya masing-masing. Nah, nanti kalau sudah nggak dipakai ya dihancurkan, dikeluarkan gitu. Kalau terkait tadi pertanyaannya kalau nggak salah asam aminonya dari mana ya? Gitu. Asam amino itu bermacam-macam, dari produksinya sendiri di sel itu maupun dari makanan yang kita makan ataupun dari beberapa hal yang kita hirup. Itu sebenarnya asam aminonya, tergantung asam amino yang dibutuhkan apa enggak yang kita makan. Makanya kalau kita, kenapa kok kemarin terkait dengan COVID itu kan sebenarnya kamu kan disuruh minum vitamin sama mineral. Nah, ternyata vitamin dan mineral itu menginduksi terbentuknya asam amino agar menginduksinya itu lebih banyak diproduksi sehingga tubuh bisa merecovery. Makanya perlu waktu. Tubuhnya kan harus produksi dulu. Itu tergantung kesehatan orangnya itu awalnya gitu loh. Kalau dia punya komorbid, itu biasanya kesembuhannya susah karena pembentukannya juga lama. Kan dia harus berbagi antara penyakit yang dibawanya dengan tadi infeksi virus yang masuk ke dalam tubuhnya. Tapi kalau orangnya sehat, kalian makanya jangan hobi tidur melulu. Ini kayak Daniel tuh hobinya tidur, makan gitu. Nah, ini repot gitu kalau model-model kayak Daniel ini, Puspa ini ya juga kayaknya tidur, makan jadi pipinya jadi tembem itu anaknya ya Puspa ya. Nah, itu beda dengan anak yang olahraga walaupun cuma jalan di perumahannya gitu aja. Jalan sampai kira-kira 5 kilo. Kalau saya sih tempatnya kan daerah tinggi nih, rumah saya ini. Nah, itu kalau turun itu ke daerah yang lebih rendah sambil naik lagi itu sekitar 5 kilo. Itu biasanya saya hitung. Saya kalau turun ke bawah, ini pulangnya tuh naik malahan. Jadi lebih keringetan. Gitu, lebih berkeringat gitu.
Nah ini sekitar 30 sampai 30 menit biasanya saya kalau 5 kilo. Ya sak suwi-suwi ini 45 menit gitu. Nah ini sebenarnya bagus untuk kesehatan kita. Gitu Hanif. Jadi makan, terutama makan itu juga itu tidak boleh makan sembarang makan. Yang namanya 4 sehat 5 sempurna itu harus dilakukan sedikit-sedikit nggak apa-apa. Ya Hanif ya. Karena itu menginduksi produksi dari asam amino itu sendiri dalam tubuh kan bisa dari si yang mengolah siapa dari hasil makanan kita. Yang mengolah itu adalah dari hasil, kamu bisa lihat deh di publikasi-publikasi grup saya. Itu banyak anak kan melakukan ini analisis bioaktif kompon. Nah itu nanti asam aminonya ini peptidanya ini polipeptidanya ini diolah di usus halus. Ayo usus halus namanya apa? Ada yang tahu nggak? Usus besar apa? Usus halus apa? Intestinum tenue, Bu. Masa intestinum tenue? Iya. Kalau intestinum kolon itu duodenum, terus apa lagi? Jejunum, ileum. Nah, berarti yang usus halus apa namanya? Ileum. Jadi kalian kalau menggunakan istilah, kalau nanti bisa jadi kan beberapa anak ini kan akan publish atau akan melanjutkan sekolah atau akan jadi peneliti misalnya atau jadi dosen itu kan sama-sama meneliti ya. Itu kalau menggunakan bahasa itu tergantung istilahnya. Jadi kalau istilahnya biologi itu kalau istilahnya histopatologi dan anatomi itu namanya duodenum, yayunum dan ileum. Jangan gunakan istilah lain, oke? Nanti ditolak. Jadi ditolaknya itu gara-gara kamu menggunakan istilah nggak tepat. Kan saya udah bilang, saya pernah publikasi istilah, kebetulan otak saya ini sudah terlalu melekat dengan istilah-istilah biomedik science. Akhirnya saya nggak menggunakan istilah biologi lah waktu mendaftar di jurnal biology yang Q1 itu ditolaknya itu karena istilah sebenarnya, tapi saya malas untuk ganti. Nah sekarang saya mencoba untuk masuk ke jurnal yang sama gitu dengan istilah biologi. Alhamdulillah sih prosesnya sedang jalan review. Biasanya kalau ditolak itu sejak 24 jam pertama udah bilang kamu ganti apa istilahnya kalau bahasa Jawanya kamu gantilah istilahnya, jangan pakai biomedik science, itu nggak diterima juga. Jadi istilah ini penting gitu loh bagi kalian. Kayak misalnya menggunakan, saya pernah ngasih tahu ke kelas ini apa bukan yang goat itu apa? Kambing. Kapring. Oh iya kaprin. Kalau yang apa cattle? Bovine. Ya bovine. Terus ovin yang gitu-gitu itu berarti itu istilah ilmiahnya itu dipakai. Jadi kamu nggak perlu nulis goat, nggak perlu nulis cattle apa bener mana ya antara cattle dan ngapain bingungi, kamu pakai aja bovine. Itu kan lebih ilmiah gitu loh. Ya, Hanif ya. Sehingga itu makannya tadi makanan yang kita makan itu tadi untuk menyediakan asam aminonya itu adalah di sintesis di usus halus, baru disebarkan ke seluruh jaringan tubuh kita. Gitu. Mana yang memerlukan. Jadi kalau misalnya saya yang masih penasaran itu adalah kalau ada yang mau meneliti sih bagus ini. Itu loh ada obat Cina yang Leu apa itu yang untuk COVID ini. Itu ternyata dia menginduksi sistem imunnya itu lebih cepat daripada hanya vitamin. Jadi kalau di luar jam minum vitamin, misalnya jam minum vitaminnya itu jam 7 pagi, jam 12 gitu ya, sama jam 7 malam gitu. Nah itu si obat Cina ini itu diminumnya jam 10 sama jam 4 sore, dua-dua. Itu orangnya lebih cepat sembuh loh. Saya praktekkan ke beberapa teman itu, saya sendiri sih alhamdulillah enggak, yang benar-benar selamanya enggak kena COVID gitu ya. Itu penyembuhannya itu enggak sampai 5 hari.
Jadi 5 hari itu maksimum biasanya. Dia udah recovery cepat, bisa membawi dan lain sebagainya. Ini sebenarnya itu suatu tantangan nih di kandungan obat Cina yang satu ini apa gitu loh, yang menginduksi sistem imun begitu cepatnya. Ayo, siapa berani terima tantangan Daniel? Apa tetap menanggung diabetes apa ini? Kan cuma in silico doang. Itu bagus tuh. Untuk autoimun bagus, si apa namanya obat tambahan namanya apa sih, karena saya nggak pernah minum jadi lupa. Oke, ada question lagi? Mau tanya Bu. Yuris tuh. Yuris itu sih tak hukum itu ya, Yuris ya. Oh, namanya Lian Hua. Ayo siapa yang mau penelitian Lian Hua? Obatnya itu namanya Lian Hua. Digoleki dhewe nang internet kayak apa. Oke, Yuris, apa? Mas? Itu ribosom kok kenapa jadi dianggap sel itu sebagai organel bukan ada yang di dalam sel ya Bu, sehingga harus diuraikan itu. Maksudnya? Tadi Bu Prof Fathia bilang kalau ribosom itu setelah melakukan translasi itu diuraikan. Lah itu disosiasi toh, bukan diuraikan. Bahasa Indonesia diuraikan toh. Disosiasi itu melepaskan diri gini toh, terus kan keluar mRNA sama tRNA-nya kan keluar, dia kemudian asosiasi lagi. Kalau di dalam sel dia bentuknya subunit besar dan subunit kecil selalu bertemu. Hanya saat awal translasi sama-sama akhir translasi itu aja dia disosiasi, gitu loh Yuris. Paham? Oh gitu, paham. Jadi bukan yang diuraikan mRNA-nya, dipotongkan benar-benar dihancurkan gitu loh. Ya. Berarti kalau udah. Oh, masih ada sambil tak submit ini. Kelas subekmu. Permisi Ibu. Iya, sopo iki Saya Michelle dari kelas C, Bu. Saya mau izin bertanya untuk kalau dulu pas sekolah kan mitokondria tahunya cuma satu, ternyata banyak kan Bu. Untuk ribosom ini sendiri apakah dalam proses translasi mRNA itu dilakukan satu persatu atau mungkin satu mRNA itu ditranslasi atau diikat sama banyak atau beberapa ribosom seperti itu, Prof? Pinter kamu. Dilakukan oleh banyak ribosom. Kan itu menjadi kopinya banyak apa tidak. Jadi kebutuhan sel itu kan, saya kan tadi bilang sintesis protein itu kan tergantung need itu kebutuhan dari sel itu sendiri ya, Fai. Panggilnya Fai pemisel. Bebas, Prof. Kalau sel itu membutuhkan berapa kopi yang dibutuhkan dia. Kalau misalnya dia butuhnya istilahnya 1 karung, maka ya yang bekerja ribosomnya banyak. Tapi kalau dia hanya butuhnya cuma 1 plastik setengah on gitu, ya sudah, dia mengerjakannya ya hanya berapa ribosom saja gitu. Mungkin kalau memang perlu nanti ada video lain kali ya, di minggu depan nanti di setel video yang itu ya, yang asli terkait tadi transkripsi translasi lengkap. Kayaknya udah pernah ya dulu. Aku kok inget pas kuliah kalian belum toh? Saking kelasku itu paling agak. Gimana? Sudah pernah apa belum video itu yang transkripsi translasi? Gak ada yang jawab ini, tidur semua. Puspa yang guyang-guyur, dijawab Puspa. Sudah pernah belum? Lupa, Bu. Iya, sebenarnya udah lupa, tapi alangkah baiknya kayaknya di-setelin lagi aja, Bu. Kelakuanmu loh. Mau sekarang apa nanti?
Nah, sekarang yang sambil tanya lagi. Jadi Fai gitu ya, paham? Ada nganu nggak? Ada yang nggak paham nggak? Fai, Oh iya, Fai iya ngerti. Prof. Nah, kalau maksudnya kamu nggak paham ya tanya, kira-kira yang nggak paham mananya gitu loh. Kayak tadi Yuris sama Sopo itu mau Hanif apa Sopo itu. Ini Prof, mungkin saya mau tanya lagi soal mRNA ini kan punya daya, apakah misalnya dengan secara alami kan bisa ada kayak waktu hidupnya gitu, Prof. Apakah kalau misalnya nanti kayak diisolasi seperti itu dengan pengaruh penyimpanan itu akan nggak akan tetap membuat si mRNA itu tetap stabil atau mungkin akan terdenaturasi seiring waktu gitu? Ya, good question. Jadi saya memang bilang RNA ini adalah molekul yang paling mudah rusak dibanding protein. Paling bandel itu adalah DNA. Jadi DNA itu bandel banget itu. Kamu salah letak awal misalnya, harusnya kamu simpen di -20 atau -40, kamu kemarin karena keburu ditalak 3 sama pacarmu gitu, terus kamu letakkan di lemari es, itu masih aman gitu loh. Abdullahi guyu ya Abdullahi. Jadi nek talak-talakan dia paling seneng. Gitu misal. Jadi dia itu sangat-sangat sensitif. Kalau saya bukan saya dalam arti saya pribadi gitu, bukan. Peneliti di bidang mRNA termasuk saya, RNA bukan mRNA aja, RNA secara keseluruhan. Saya kan dari dulu karena penelitiannya tidak hanya DNA, tetapi DNA, RNA, dan protein. Tiga-tiganya itu saya lakukan. Sekarang saya tambahin dengan metabolomik. Jadi 4 saya lakukan gitu kan. Khusus untuk sampel RNA, bahan kimia RNA itu saya pakai lemari es sendiri, pakai freezer sendiri. Jadi nanti kalau kamu masuk ke laboratorium Simonagen, notabene itu sebenarnya dominan laboratorium peralatan saya, itu adalah jangan sekali-kali menyentuh lemari es itu tanpa sarung tangan dan tanpa menggunakan masker. Karena orang ceroboh gara-gara cuma, kan kamu kan kadang santai ya, lagi ngobrol sama saya, terus tanganmu gini di lemari es, ya. Tangannya itu menyangga gitu di lemari es. Dan lemari esnya kan biasanya kecil kalau RNA saya, karena kan yang disimpan di situ nggak sebanyak DNA gitu kan, jadi lemari esnya lebih kecil gitu kan. Terus kamu bersender di situ gini, ini kalau chatting dengan si doinya gitu ya. Lah itu nggak boleh, haram hukumnya. Itu kamu itu memang disimpannya itu harus terpisah, misal. Ya. Itu nanti kan kamu misalnya ini kebetulan kan kemarin 2 bulan lalu kan saya mengisi pendidikan untuk yang tadi ahli biomedik itu banyak tuh yang nanya, kenapa kok sampel di perusahaan A itu sampel untuk COVID ini dia lebih tahan ya daripada di perusahaan saya, misalnya kan gitu kan, dia kan yang menganalisis di laboratoriumnya. Nah ya saya bilang lah tadi dipisahkan enggak antara yang untuk sampel-sampel RNA sama bahan-bahan yang RNA dengan yang non RNA itu dipisahkan. Nah, kalau nggak dipisahkan biasanya akan cepat kontam gitu ya. Jadi kalau termasuk gini, misal jadi kalau misalnya kamu menggunakan wadahnya cup itu ya, kotaknya cup gitu, itu pun harus disemprot, benar-benar harus bersih, harus disemprot alkohol 70%, kalau perlu dicuci dulu, kemudian disemprot alkohol 70%, kemudian baru ditoto itu, cup-cupnya itu, di wadah itu. Demikian pula kalau kamu sudah mengeluarkan wadah itu keluar untuk dianalisis, kemudian mau dikembalikan, itu sebelum mengembalikan itu harus disemprot dulu dengan alkohol 70%. Nah, perlu terakhirnya dibungkus dengan alufo. Sehingga masukku dengan alufo itu ya, aluminium foil. Itu saya soalnya
kepanjangan mesti tak singkat-singkat. Maaf ya, tapi kalau nulis nggak boleh loh ya. Kalau nanti nulis praktikum nggak boleh kamu alufo gitu, nggak boleh. Mikrolit itu ya nggak boleh, harus mikroliter. Nanti dimarahin sama Bu siapa? Retno Mas Tuti ya. Beliau soalnya yang mengoreksi laporanmu dinilai bagus atau enggak, untuk penilaianmu layak menjadi bisa ujian skripsi apa enggak, itu salah satu penilainya adalah Bu Retno Masuti. Kalau kamu menulis mikrolit, yang ditelepon Bu Fathia. Bu Fathia ini bimbingan ini piye to? Nulis kok mikrolit karo alufo lho. Tak coret lho ya, kalau ujian. Piye yo. Ada tim penilai itu. Jadi kamu jangan menganggap sepele ya, enggak gitu. Oke, Misal, paham ya? Paham, Prof. Terima kasih. Oke. Udah, gimana? Mau lanjut video yang lebih jelas? Karena saya sebenarnya punya video dari buku, saya beli buku textbooknya asli. Oh ya, kalian udah punya buku textbooknya ya, yang online? Daniel, sebagai ketua kelas A. Siapa yang sudah punya buku textbook lengkapnya Mol-Biol Cell atau Cell of Molecular Biology? Please answer my question. Don't silent. Belum punya, Bu. Hah? Lah, udah kreatif. Yang cewek-cewek itu pacaran sama kakak kelasnya yang laki-laki. Yang cowok-cowok sama kakak kelasnya yang perempuan. Akhirnya kayak Davi, calon istrinya adalah kakak kelasnya. Gara-gara pinjam e-books-nya dari nganu gitu loh mereka. Terus nanti Daniel tanya sama Elsa sama nganu ya, minta ya, terus diedarkan ke teman-temannya ya. Elsa sama ini loh Nina, kakak kelasmu. Ada di sini ya? Sa? Oh enggak ada ya? Oh adanya cincin deh di sini itu. Sekalian minta ya. Biar kenal gitu, kamu satu grup masa enggak kenal sama Nina sama Elsa. Elsa itu bagus tuh. Nanti diedarkan ke teman-temannya. Ini sebenarnya saya dikasih video bukan gratis sih karena beli, original beli gitu. Di dalam bukunya itu ada video-video ini. Gitu. Saya tak tutup dulu. Mudah-mudahan bisa dibaca nih kayaknya. Agak trouble. Oh. Synthesis. Oke. Of an mRNA begins in the nucleus. There, transcription factors and co-activators bind to enhancer sequences. These factors are joined by general transcription factors, SRBs, and RNA polymerase II at the promoter to assemble a transcription initiation complex. When transcription begins, the carboxyl terminal domain of Pol II becomes heavily phosphorylated. The 5' end of the growing RNA is protected from 5' exon nucleases by a cap of 7-methyl-G. A cap-binding complex and different kinds of HNRNPs bind to the RNA. The spliceosome, made up of snRNAs and proteins, removes introns from the RNA. At a polyadenylation signal, a protein complex cleaves the mRNA and adds a poly-A tail on the 3' end. A poly-A binding protein and a cap binding complex protect the mRNA and aid the RNA's export into the cytoplasm. There, an initiation factor binds the cap, while other proteins bind the mRNA and poly-A tail. The message is now prepared for translation.
Initiation factors, the 40S ribosomal subunit, and the initiator tRNA scan for the nearest AUG start codon. Translation begins when the 60S subunit binds to form the ribosome and ends when the ribosome encounters a stop codon. As translation continues, the poly-A tail shortens. Below a critical length, the mRNA loses its 5' cap and is degraded. Oke, saya ulangi lagi sekali lagi. Oops. Kok iso? Synthesis of an mRNA begins in the nucleus. Ini There, darah promotor. transcription factors and coactivators bind to enhancer sequences. These factors are joined by general transcription factors, SRBs, and RNA polymerase II at the promoter to assemble a transcription initiation complex. When transcription begins, the carboxyl terminal domain of Pol II becomes heavily phosphorylated. The 5' end of the growing RNA is protected from 5' exon nucleases by a cap of 7-methyl-G. A cap-binding complex and different kinds of HNRNPs bind to the RNA. The spliceosome, made up of snRNAs and proteins, removes introns from the RNA. At a polyadenylation signal, a protein complex cleaves the mRNA and adds a poly-A tail on the 3' end. A poly-A binding protein and a cap binding complex protect the mRNA and aid the RNA's export into the cytoplasm. There, an initiation factor binds the cap, while other proteins bind the mRNA and poly-A tail. The message is now prepared for translation. Initiation factors, the 40S ribosomal subunit, and the initiator tRNA scan for the nearest AUG start codon. Translation begins when the 60S subunit binds to form the ribosome and ends when the ribosome encounters a stop codon. As translation continues, the poly-A tail shortens. Below a critical length, the mRNA loses its 5' cap and is degraded. Oke, lebih paham toh? Jadi pertanyaan tadi semua yang kalian tanyakan sudah terjawab di sini. Oke. Tugas kalian sudah saya upload di GCR. Jadi kuliah hari ini kalau sudah nggak ada diskusi lagi, saya